Salam bagi kita semuanya, selamat pagi. Bapak Ibu, para sahabat Delima, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini, Sabtu 15 Februari 2025, yang tertulis pada Kitab Amsal, pasal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Demikian firman Tuhan. Para sahabat Delima, ada seorang guru SMP yang mengajar matematika. Dia dibenci oleh beberapa daripada siswanya atau muridnya. Kenapa dia dibenci? Apa penyebabnya? Karena ternyata dia mengajar dengan disiplin yang sangat ketat. Bahkan seakan-akan dia mengajar dengan keras. Karena memang sudah menjadi kebiasaan guru tersebut, setiap mau memulai pelajaran, dia akan memanggil satu-satu murid untuk menjawab soal yang dia berikan dan mengucapkan hafalan perkalian, berhitung pertambahan atau juga pengurangan, dan juga lain-lain. Begitulah memang cara guru matematika tersebut mendidik siswanya. Memang tujuannya adalah agar siswa mengerti pelajaran yang telah dia ajarkan. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara-saudaraku, cara seperti itu membuat para siswanya itu menjadi takut padanya. Akan tetapi coba kita lihat, rasa takut siswa kepada guru itu sama sekali bukan bermaksud sikap mau menjauhi daripada guru tersebut. Sebab bagaimanapun mereka membutuhkan guru untuk memberi pelajaran matematika. Mereka takut, tapi mereka butuh. Ini yang harus kita perhatikan. Takut tetapi butuh. Karena tanpa guru itu, maka siswa-siswa tidak memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Dan pada akhirnya, lama-lama mereka pun menyadari bahwa tujuan guru itu supaya membuat para siswa mengerti pelajaran yang disampaikan. Sehingga perasaan siswa itu pun bercampur aduk. Mereka tetap takut, tapi mereka menaruh hormat kepada gurunya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mungkin perasaan mendua seperti itu pula yang dirasakan oleh umat Israel ketika menerima didikan dan peringatan dari Tuhan. Ada perasaan takut. Kalau kita baca-baca dalam Alkitab, banyak kita menemukan tentang takut akan Tuhan. Contoh, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, Amsal 1 ayat 7. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Amsal 9 ayat 10. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, Amsal 14 ayat 26 sampai ayat 27. Contoh lain, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, Amsal 15 ayat 33. Nah, didikan dan peringatan Tuhan adalah hikmat hidup orang percaya. Peringatan-peringatan Tuhan itu tentu meluputkan seseorang, meluputkan kita dari jerat orang-orang jahat. Dan hukum Tuhan itulah yang menjaga kita tetap berada dalam keadilan dan kebenarannya. Didikan Tuhan yaitu hukumnya, peringatan-peringatannya, ketetapan, dan titahnya. Dan itu merupakan benteng iman kita. Itu yang menjaga hidup kita agar tidak tercela, agar tidak mendapat malu, tetapi membuat kelakuan kita bersih. Oleh sebab itu, berdasarkan hal ini, tentunya kita harus sadar bahwa kita membutuhkan didikan dan peringatan Tuhan sebagai petunjuk hidup kita, bahkan yang membuat hidup kita damai sejahtera. Didikan Tuhan itu sempurna,
Itu dapat kita ibaratkan contohnya rambu-rambu jalan supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak tersesat dan kita tidak tercela, dan supaya kita diarahkan kepada tujuan, yaitu sekali lagi hidup damai sejahtera. Oleh karena itu, janganlah kita pernah menolak didikan Tuhan, dan janganlah bosan-bosan akan peringatan-peringatannya. Itulah yang sampaikan firman Tuhan hari ini. Takut akan Tuhan? Ya, betul. Harus kita takut pada Tuhan, tapi takut dalam arti sikap hormat. Seperti siswa SMP tadi, mereka takut pada guru matematika, tapi mereka tetap hormat sebab mereka membutuhkan pengajaran dari gurunya tersebut. Demikian juga kita ini. Takut akan Tuhan, namun kita tetap hormat karena kita membutuhkan didikannya yang membuat kita aman, tertib, dan nyaman. Marilah saudara-saudaraku, kita mendengarkan, kita mengamat-amati, kita merenungkan, berpegang, dan melakukan dalam hidup kita sesuai dengan didikan dan peringatan Tuhan. Nikmati hidup bahagia, mengikuti aturan Tuhan, dan jangan terpengaruh pada godaan luarnya. Amin. Selamat beraktivitas.